Seorang Saiful Jamil ternyata tidak harus melaporkan kembali atas salah tangkapnya seorang polisi. Itu kan artinya Saiful kan benar-benar kayak punya hati yang lapang dada untuk memaafkan ya. Kenapa Mbak? Aku memikirkan kalau aku laporin nanti gimana keadaan istrinya dia, gimana anaknya, tanda kehilangan pekerjaan. Itu aku pikirnya panjang Mbak. Orang yang baik selama ini aku kenal sama dia puluhan tahun, tiba-tiba menuduh aku Mbak. Kejadian ini katanya settingannya Bang Ipul. Gila apa? Oh gitu? Ini khusus di Maya Estianti doang nih aku buka nih. Manusia paling buruk, paling hina, paling jelek. Pokoknya yang paling-paling deh, udah pokoknya deh. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Berbuat ini salah. Berbuat itu. Jadi orang udah benar-benar kehilangan kepercayaan banget gitu. Pada saat lo menghadapi peristiwa itu, sampai stres apa seorang Saiful Jamil? Karena lagi di puncak-puncaknya ini. Aku mau bunuh diri, Mbak Maya. Mau bunuh diri ya? Sumpah. Terus aku juga sempat protes, ya Allah. Ya Allah, kapan Engkau mengabulkan doaku, ya Allah? Ya Allah, kapan, ya Allah? Kapan penderitaan ini, kapan masyarakat percaya sama aku, ya Allah? Kayaknya mereka nggak percaya kalau aku ini benar-benar sudah berusaha menjadi orang baik. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Adul TV. Nah, bintang tamu kali ini, dia adalah seseorang lelaki yang dalam hidupnya mengalami, menurut aku ya, mengalami 3 kali peristiwa yang sangat fenomenal dan sangat heboh dan luar biasa dalam hidupnya. Dan baru-baru aja kemarin pas aku lagi liburan ke Amerika, aku melihat ada di sebuah media sosial, dia kena salah tangkap. Dan beritanya bikin heboh seluruh Indonesia dan viral kemana-mana. Saiful Jamil, makasih lo udah datang ke Rumah Pejaten. Aku justru makasih banget. Aduh juga kita hampir mau bikin podcast juga ya. Tapi nggak jadi. Iya. Mungkin rezekinya ya. Iya, baru sekarang kita bisa ketemu lagi ya. Happy Tapi ini seorang gimana perasaannya? Happy, seneng banget. Aku ketemu Mbak Maya. Akhirnya ya. Iya, alhamdulillah wanita yang tegar, hebat, dan sekarang bahagia. Amin. Amin. Tapi kan Saiful juga orang yang sangat kuat banget. Kuat. Karena lo mengalami 3 kali kehidupan yang menurut orang kalau nggak sinting tuh bagus lah. Betul. Lo bisa tetap dalam apa ya? Dalam keadaan yang nggak kena mental. Lo ngalamin nggak sih kena mental dalam 3 peristiwa nih? Nih aku flashback kembali dikit ya guys. Pertama adalah kecelakaan. Peristiwa pertama nih ya, peristiwa kecelakaan yang akhirnya istri harus berpulang kepada Allah dan lo nyupir sebagai kecelakaan tunggal ya. Betul. Kemudian tahun 2016 ya, 16. lo harus sekolah pesantren sampai 6 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Oke, nanti kita bahas. Kita bahas kesedihannya segala macam. Dan baru aja kemarin lo salah tangkap karena asisten lo ternyata pengguna narkoba. Iya, betul. Wow ya. Wow ya. Wow banget deh. Mana yang paling berat dari ketiganya? Sebenarnya berat semuanya sih ya, Mama ya. Cuma memang kalau lebih berat lagi sampai aku mendekam ya yang kedua. Yang kedua ya? Aku harus mendekam, apalagi waktu itu lagi jaya-jayanya Mbak Maya. Lagi jaya-jayanya berkarir, tiba-tiba lo harus berurusan dengan hukum dan lo harus masuk pesantren selama 8 tahun. 8 tahun, tapi jalan ini 6 tahun. Oke. Ya, itu pun juga benar-benar dipersulit Mbak Maya. Aku mau keluar nggak bisa. Jadi benar-benar kayak itu Tuhan tuh apa ya? Kayak macam kayak nggak ngasih saya tuh kayak keluasaan gitu. Ya kok yang lain bisa dapat bisa dapat pembebasan bersyarat. Aku nggak bisa. Beneran deh Mama. Jadi kayak mau bener-bener tuh kayak nggak boleh gitu, nggak boleh finish gitu. Jadi menjalani kesusahan ini. Lo nggak dapat remisi hari itu? Dapat remisi, tapi nggak bisa dapat pembebasan bersyarat. Kalau pembebasan bersyarat itu kan 2/3 menjalani hukuman udah bisa sebutannya itu pembebasan bersyarat. Ini nggak bisa aku. Jadi
hukuman aku juga sama seperti dengan hukuman koruptor. Oh iya. Jadi koruptor aku nggak hanya remisi ya. dapat kebebasannya cuman hari raya, terus juga sama hari kemerdekaan itu aja. Bayangin gitu. Jadi aku benar-benar kayak ngiri, ya Allah Tuhan, aku sempat protes sih sebenarnya. Oke, kita ngobrolin tentang seorang Saiful Jamil pada saat yang menurut lo yang paling berat adalah pada saat pesantren. 2016 itu. Oke. Pada saat lo menghadapi peristiwa itu, sampai stres apa seorang Saiful Jamil? Karena lagi di puncak-puncaknya Aku ini mau bunuh diri, Mbak Maya. Mau bunuh diri ya. Sumpah, bayangin yang tiap hari itu kursinya empuk ya. Aku harus tidur tuh yang namanya di triplek. Kamar kecil, Ya. kipas angin, nyamuk, WC kotor, Biasanya rame-rame 8 lagi. orang, empet-empetan. Aduh itu aku di situ nangis. Tau nggak tidurnya pakai apa? Pakai apa? Botol air mineral kepalanya. Jadi bantalnya tuh botol air mineral. Bener-bener kita bener-bener dicuci banget dosa kita, Mbak Maya, bener deh. Bener-bener. Ya Allah, biasanya kan ada selimut gitu ya, ada AC gitu ya. Ini harus begini, nggak boleh pakai celana panjang juga, Mbak Maya. Celana pendek. Pendek, nggak boleh. Kalau kaos kutub atau kaos boleh. biasa? Oh, boleh. Pokoknya nggak boleh yang berkaitan dengan yang panjang-panjang. Soalnya nanti bisa bunuh diri. Benar, memang saya yakin tuh kalau ada celana panjang mungkin bunuh diri. Dikaitin gitu. Iya. Celananya. Soalnya ada yang bunuh diri saking nggak kuatnya gitu. Itu sebutannya dengan sel tikus. Oh. Itu yang disebut. Sel tikus tuh bukannya yang kalau misalnya ada masalah. napi yang nakal terus kemudian diisolasi sendiri gitu. Itu. Jadi Lo masuk situ sel tikus? iya, itu namanya sel isolasi ya. Sel isolasi yang memang benar-benar yang adanya cuma di kepolisian doang. Itu. Jadi ya Allah selama ini tidur, mohon maaf waktu baru beli mobil ya kan. Baru beli mobil Alphard, mobil Mercy. Tiba-tiba harus beberapa hari kemudian aku cuma bisa menikmati kekayaan itu cuma 2 minggu. Langsung aku masuk ke dalam itu. Terus lo jual-jualin semua ya aset-aset itu? Maya, siapa yang mau nolongin aku tuh siapa gitu. Aku tuh orang termasuk orang yang nggak bisa ngerepotin orang lain. Tolong dong, minta duitin nggak bisa aku. Aku lebih baik aku menjual apa yang ada di dalam diri aku. Itu yang buat menghidupi aku. Semua. Bahkan aku sempat juga ditipu. Di penjara? Iya. Gimana ceritanya? Nggak ngerti, aku percaya aja gitu sama orang penjara. Mau nggak investasi yuk, kayak gitu. Kan badan dikurung. Ini sesama napi atau gimana? Ya Allah. Ya. Ini cuma di sini doang aku cerita nih. Terus. Ditipu Mbak, itu duit hasil jual mobil. Pikirkan ya udah kan aku udah nggak bisa nyanyi kan. Bayangin aja di penjara, ya kan nggak mau ngerepotin kakak, nggak mau ngerepotin siapa-siapa ya kan. Pikir ya udahlah nanti ada pemasukan gitu ya. Bener sih memang pemasukan tiap minggu tiba-tiba orang itu bebas. Duitnya kagak dibalikin. Cari-cari susah banget ya Allah. Begitu? Iya. Berapa kerugian lo ditipu sama orang? Hampir 500 juta. Tapi udah dibalikin dengan nggak ada yang kan ada. Iya, cuman income gitu kan. Jadi memang ya itulah dia. Jangan mudah percaya ya. Gitu loh. Jadi itulah. Jadi memang kepahitan yang saya rasakan tahun itu tuh pahit banget gitu. Jadi Pahit banget ya. Pahit banget ya. Saya berharap bisa dapat pemasukan gitu. Tapi ternyata ya itu. Udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Iya. Gitu. Terus ya satu lagi itu aku bener-bener kayaknya dipersulit banget hidup sampai aku gimana cara menenangkan diri. Gimana cara menenangkan diri lo pada saat lo masuk pesantren? Hanya Allah. Tuh, kamu ya. Ngapain aja? Ngaji. Puasa Daud. 2 hari sekali tuh ya. Iya. Terus? Kok tahu sih? Ya puasa Daud lo tahu. Jangan-jangan Mbak Maya juga suka Daud juga. Enggak, ibuku. Oh ibu. Ya itu tenang banget Mbak. Terus juga ya berbagi ya. Tetap berbagi aku di dalam ya pesantren itu aku tetap berbagi. Tapi berbaginya hanya kepada yang puasa-puasa aja. Aku sering ngadain nama buka puasa bareng. Gitu. Jadi yang puasa aku beliin apa namanya ayam goreng yang dari luar kan kadang suka ada kunjungan tuh gitu aku bawain itu aja sih aku bawa ibadah gitu sih alhamdulillah bang bener-bener tobat banget di situ Di saat di dalam pesantren itu sih itu paling berat deh ya soal
Apalagi kalau udah habis dijenguk temen ya, waduh itu sedihnya minta ampun. Kalau udah dijenguk teman tuh kan bahagia ya, udah ngobrol-ngobrol. Tapi sedihnya itu pas sudah pulang, gitu. Iya. Itu masa seperti itu yang paling pahit dalam hidup aku. Paling jadi dari semua peristiwa dari mulai kehilangan istri kecelakaan, kemudian masuk pesantren, sama kemarin salah tangkap oleh polisi karena disangka narkoba, itu yang paling berat ya. Makanya aku udah nggak mau lagi yang berkaitan dengan hukum, ya kan? Mau narkoba kek, mau apa kek, karena aku udah tahu itu efek jerahnya tuh seperti itu. Aku udah bener-bener dijerah banget. Udah nggak mau deh salah-salahan gitu, maksudnya melakukan hal yang salah gitu kan. Kalau kita suka sama orang mending kita ngomong deh. Gak berani sekarang mah kalau seandainya main colek-colek aja. Kadang-kadang tuh suka rese tuh mamanya tuh. Kenapa? Bilang suka tapi bilangnya nggak suka, ntar merasa dilecehkan, merasa gitu. Makanya itu pelajaran juga. Itu curhat, maaf ya. Ya nggak apa-apa, ini tempat curhat. Jadi ya kita sekarang apa-apa harus terbuka, ya kan? Sekarang orang nih kadang-kadang gampang banget mau cari populer tapi dia tidak memikirkan halal atau haramnya. Seperti itu. Jadi misalnya halal haram tuh menurut lo apa? Iya, maksud aku apa namanya? Dia nggak memikirkan gitu loh. Udah yang penting gue tenar. Yang penting gue bikin berita tersebar kemana gitu. Yang penting gue bisa nompleng artis terkenal. Begitu. Yang penting viral. Yang penting viral lah. Itu sebenarnya sih yang aku alami ya, akhirnya aku bisa membaca. Kita jadi orang harus hati-hati sekarang. Kemarin aja. Lo udah hati-hati aja lo masih kena kemarin. Itu dia. Ternyata malah aku udah hati-hati ya aku salah merekrut orang gitu loh. Jadi ya itu susah kadang-kadang aku lihat baik ya kan. Ya kan sebulan, 2 bulan, setahun gitu. Ternyata nggak cukup waktu segitu untuk mengenal orang itu baik atau tidak. Gitu seperti ya. itu, iya. Jadi ya ini pembelajaran banget deh, gitu. Jadi ya harus dari kitanya sih. Nah, yang tadi lo bilang paling berat adalah pada saat lo harus masuk ke urusan hukum dan sampai harus masuk pesantren. Lo kan sempat sampai kehilangan job, sempat kehilangan harta kan ya. Terus sempet kehilangan temen. Masih mending kehilangan teman, kehilangan harga diri. Iya sih. Banget. Iya kalau kehilangan teman masih kayaknya hari itu semua media sosial orang-orang menyerang lo yang kata-kata itu buruk sekali. Manusia paling buruk, paling hina, paling jelek, pokoknya yang paling-paling deh, udah pokoknya deh. Saya tuh, udah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Berbuat ini salah, berbuat itu. Jadi orang udah benar-benar kehilangan kepercayaan banget gitu. Mau berbuat baik juga, dibilang juga, ya pokoknya apa ya? Serba salah dah. Keluarga kita dibully nggak? Kebetulan saya punya keluarga tuh orang-orang yang kuat ya. Maksudnya kuat mental. Gitu, bukan kuat power atau gimana gitu. Jadi itu yang bikin apa namanya saya bangga sama mereka gitu. Mereka tetap terus mendampingi gitu. Akhirnya mulai dari situ ya karena saya keseringan ditempa mental saya, ya lama-lama kuat sih. Lama-lama saya menerima keadaan ya memang udah begini, memang gue lagi nggak laku ya udah. Tapi ya, terus akhirnya lo bisa kembali lagi menerima kerjaan-kerjaan lagi tahun kapan tuh? Itu sebenarnya sih udah nerima kerjaan sih gitu, cuman ya itu serabutan gitu kan. Kadang-kadang ada nyanyi, Bang Ipu ada nyanyi di sini mau nggak gitu. Ya aku nggak pernah aku tolak mamanya. Dari dulu juga sebenarnya nggak pernah nolak rezeki. Mau berapapun aku terima. Ya kan kalau artis udah terkenal sih enak kan, tinggal nunjuk nama gitu, tinggal nunjuk angka gitu kan. Ya kalau pada saat itu bener-bener aku tuh kayak dikasih ujuk sama Allah tuh gini, apa namanya, lo dulu lo ya, maunya lo gitu kan. Sekarang gue coba nih ya kan, terserah deh, sekarang terserah. Kalau dulu kan gini, misalkan mamanya nyanyi kan lagi booming namanya kan 100 juta, mau syukur nggak mau udah gitu kan. Ada kalanya seperti itu kan di posisi kan gitu. Nah ternyata Allah juga kasih ujian lagi gitu. Lu bisa nggak lo hidup dalam kondisi
Sekarang nggak ada yang mau nawar lo gitu. Lo dapat rezeki juga udah bersyukur. Ada posisi itu juga aku ngerasain. Jadi aku udah ngerasain semua seperti itu. Gitu loh. Ya itu. Salah satunya adalah ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas mah aku mungkin stres sekali Mama ya. Terus aku dikatain apa juga aku terima. Lo kan punya keluarga yang sangat kuat mental nih ya. Apa aja sih usaha lo yang untuk mengembalikan nama baik dan seberapa berat prosesnya? Oke. Jadi kan orang-orang lagi waktu itu ya. Ya, Ini peristiwa yang kedua nih. Waktu itu ya memang seperti itu ya. Jadi caranya ya udah pasrah. Ikhlas dan pasrah. Pasrah udah terserah deh. Mereka mau ngomongin saya A B C D E F G, cuman satu hal, saya nggak mau difitnah. Itu aja sih. Yang saya nggak terima adalah ngatain saya yang bukan fakta, itu saya akan mempertahankan. Lo ngelawan kalau gitu? Kalau itu saya melawan. Karena dulu kan sempat juga kan ada orang yang pernah ada di dalam hidup saya. Ya kan, orangnya juga masih hidup. Yang kita pernah menikah bersama. Tiba-tiba dia memfitnah saya, enggak. Itu saya lawan. Karena saya nggak merasa. Itu sih prinsip hidup saya gitu aja. Lu boleh ngatain gue macam apapun, gak apa-apa terserah. Sesuai fakta tapi? Iya, sesuai fakta. Tapi kalau nggak sesuai fakta, jangan. Bukannya kalau orang lagi difitnah tuh enak bener dosanya diambil? Iya, betul sih. Cuman nggak tahu kenapa sih, cuman itu aja sih. Saya punya terserah kalian mau bilang kok nggak laku, bilang udah apa namanya, pokoknya istilahnya yang jelek-jelek deh ya. Cuman asal jangan difitnah gitu. Saya akan mencoba bertahan gitu. Makanya kan sempet kan saya melaporkan mantan istri saya yang pertama, karena dia seperti membohongi publik, ya kan? Itu sih, itu aja. Kalau yang lain daripada itu silakan kalian mau bilang saya orang miskin, kalian mau bilang aku adalah apa namanya penyanyi hajatan. Kemarin biasanya tampil di panggung besar, sekarang panggung RT. It's okay, no problem gitu ya. Mungkin kayak saya harus terima itu. Gitu, harus ikhlas gitu. Seperti itu. Proses lo untuk ikhlas gimana? Berat sih ya. Berat banget gitu. Kan pasti Pak awal-awal nggak bisa langsung terima. Nggak bisa. Awal-awal nggak bisa ya. Saya melihat orang yang lebih sulit dari saya. Contohnya itu di mana? Pesantren? Nggak di situ juga sih sebenarnya. Dan juga satu lagi, biasakanlah berkumpul dengan orang-orang yang susah. Nah itu kuncinya. Kalau kita berkumpul sama orang-orang kaya, itu membesarkan hati, bikin kita lupa diri, ya kan? Besar kepala. Seringlah kumpul sama orang yang susah, orang-orang masyarakat yang nggak punya rumah, masyarakat yang susah makan, masyarakat biasa. Itu teknik saya di situ. Lo ngelakuin itu ya? Lakuin itu. Terus alhamdulillah sih Mbak Maya, dari zaman dulu ya sampai sekarang aku masih selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Itu salah satunya. Masya Allah. Itu loh, ternyata. Subuh termasuk? Subuh. Oh, subuh juga. Subuh, zuhur, asar, maghrib berjamaah terus. Okay. Itu salah satu tips juga gitu loh, yang membuat kita tuh akan semakin kokoh. Ya kan? Akan semakin bersyukur. Tiba-tiba saya di dalam masjid ketemu orang bawa karung, ya Allah bersyukur ya aku nggak bawa karung, gitu loh. Bersyukur aku masih punya rumah. Lihat orang yang nggak punya kontrakan, tiba-tiba bang boleh minjem uang nggak bang? Aku mau bayar kontrakan. Ya Allah bersyukur banget aku punya rumah sederhana tapi nggak ngontrak, gitu loh Mama ya. Pada saat lo harus masuk ke pesantren, rumah nggak sampai ke jual juga? Iya. Dulu aku punya rumah di Jakarta. Itu rumah idaman banget Mama ya. Beneran, rumah idaman. Ya Allah, tiba-tiba ya harus diambil lagi sama Allah. Terus punya mobil idaman juga. Yaitu cuma sebentar ya? Sebentar, tapi ya udah takdir Allah kali ya. Mungkin Allah mau kasih aku bahagia dulu, walaupun cuma sebentar gitu kan. Tapi sekarang harta-harta itu udah kembali belum? Sedikit demi sedikit Mama ya. Sedikit demi sedikit. Iya, sedikit demi sedikit. Ya itu dengan kita mensyukuri ya. Mensyukuri gitu. Terus
Kalau kita dihujat terima, kita dihina terima. Kalau difitnah sih kita bukan ngelawan ya, maksudnya mengklarifikasi. Bukan loh, saya bukan seperti ini loh, gitu loh Mbak. Oh, jadi kalau lo fitnah pun lo memilih untuk mengklarifikasi. Mengklarifikasi kalau fitnah sifatnya, tapi kalau sifatnya cuma hinaan-hinaan, ya udah, memang biarin saya, aja emang gitu saya ya. begini kan, gitu kan ya, saya ditimpukin, pokoknya dijelek-jelekin ya, udahlah saya terima, nggak pernah ada yang saya balas. Malah kadang-kadang suka saya senyumin. Terus tipsnya lagi, kalau kita mau jadi orang kuat ya, ternyata bersosial media lah. Karena di situ hinaan, celaan, pujian ada semua lengkap. Bener Mbak Maya. Bersosial media lah, hadapilah mereka. Beneran, tapi jangan kita serang. Iya. Aku pernah Mbak Maya, haters jadi lovers. Oh ya, gimana ceritanya tuh? Ya itu, setiap dia ngatain, aku kasih love. Setiap dia katain, aku kasih begini. Ya Allah. Terus? Pokoknya yang dia jelek-jelek, ya aku ngambil. Kan junjungan kita kan Nabi kan, Nabi Muhammad kan, SAW. Dia dikatain, dihina, ditimpuk ya kan. Pokoknya lebih berat dari saya ngambil caranya beliau gitu loh. Ya. Sampai ada orang ngatain orang buta, ya kan, sama Rasul disuapin. Sampai Rasul mati, kan. Terus dinyariin, mana itu orang yang suka nyuapin saya. Iya. Kalau kita kan masih suka balas ya. Aku ambil ilmu itu Mbak, karena aku orang Islam. Makanya kemarin waktu aku pas ketangkap, aku sempat dibully Mbak. Disangkain aku narkobaan. Terus? Tapi begitu tahu hasil aku negatif, semua berbalik 180 derajat. Makanya ya mungkin ya kita jangan buru-buru ngambil tindakan ya. Kita lihat dulu kan itu orang positif atau enggak. Itu Mbak kemarin sempat. Itu sih Mbak yang bikin aku bertahan ya. Aku selalu baca kisah-kisah Rasul. Ya Nabi aja walaupun sudah berbuat benar aja masih udah pasti jamin masuk surga. Maki, iya. Ya, maksudnya masih dicaci kan gitu, seperti itu. Ini dalam agama kita ya, Islam ya gitu. Jadi itu Mbak, aku sering baca-baca kisah Rasul, kisah Nabi, itu yang bikin aku kuat dalam menghadapi hidup ini gitu. Terus aku juga sempat protes, ya Allah, aku pernah doa, ya Allah, kapan Engkau mengabulkan doaku ya Allah? Apa yang lo pengen apa yang lo doain ke Allah? Aku pengen, ya maksudnya pengen mengakhiri kesusahan ini gitu. Saiful Jamil masih susah sampai hari ini? Iya, maksud aku ya kalau sesuai dengan apa namanya yang aku alami ya, versi aku dulu, ya ini aku menganggap ini adalah yang paling susah ya dibandingkan yang dulu itu. Jadi aku selalu tuh tahajud, terus aku selalu ingat tidak ada doa yang tidak dijabah oleh Allah. Tapi aku selalu nagih gitu. Ya Allah, kapan ya Allah, kapan penderitaan ini, kapan masyarakat percaya sama aku ya Allah. Kayaknya mereka nggak percaya kalau aku ini benar-benar sudah berusaha menjadi orang baik gitu. Tapi kan sekali lagi kita nggak pernah tahu cara Allah tuh gimana gitu. Iya. Seperti itu aku nggak pernah kedukun. Aku nggak pernah maksa-maksain orang TV untuk ngoling-ngoling, ayo dong pegang, nggak pernah Mbak. Demi Allah, udah sekarang kerjaan aku udah sholat, berdoa sama Allah, berbuat baik, sedekah, udah itu aja. Itu sekarang aku cariin, yang aku kerjain, udah gitu aja terus. Aku istiqomah terus, sholat tepat waktu, puasa, itu aja. Ternyata dapat bonus lagi sama Allah kan tanggal 5 kemarin. Iya. Diuji seperti Diuji itu. lagi jegreng, dan hebatnya seorang Saiful Jamil ternyata tidak harus melaporkan kembali atas salah tangkapnya seorang polisi. Itu kan artinya Saiful kan benar-benar kayak punya hati yang lapang dada untuk memaafkan ya. Amin ya Allah. Aku udah lelah Mbak berhubungan dengan hukum terus, capek. Yeah. Jadi aku udah memilih ikhlas saja dah. Kenapa Mbak? Aku memikirkan kalau aku laporin,
nanti gimana keadaan istrinya dia, ya kan? Banyak nanti gimana anaknya, tanda kehilangan pekerjaan. Itu aku pikirnya panjang, Mbak. Kalau aku mau egois ya enak kan, gitu kan? Nggak pusing, bisa, mohon maaf, bisa kita mungkin dapat rezeki dari situ. Tapi aku nggak mau, aku pikir matang-matang. Iya, iya. Aku udah pasrahkan saja sama Allah gitu. Walaupun harga diri sempat tercabik-cabik juga ya. Itu Mbak. Makanya kita kan sebagai orang Islam, ya aku sih diajarin ya sama kebetulan kakakku yang nomor 1 tuh di agamanya tuh bagus banget. Gitu aja ya, kalau seandainya dapat rezeki alhamdulillah. Ya dapat musibah ya sabar aja. Udah gitu aja kuncinya. Ternyata ya memang itu yang membuat kita tuh hidup tenang dan tentram. Ya kalau kita balas dendamnya nggak ada habisnya. Gitu. Jadi biar mereka juga akhirnya kalau ada hal yang baik dari kita, nanti kita juga bisa menjadi apa ya, omongan baik ya untuk orang lain seperti itu. Memang sih kayaknya agak aneh juga sih ya, udah disakiti secara hukum, ya kan? Terus tiba-tiba kita diem aja gitu, ya kan? Mungkin ada orang di luar sana, ada yang nggak setuju dengan pendapat saya gitu kan. Tapi yang jelas saya juga tetap menghormati masukan dari teman-teman netizen juga. Terima kasih banyak. Masukan dari netizen apa? Iya, suruh nuntut. Suruh nuntut gitu kan, tapi kan aku bilang, aku sekali lagi aku memikirkan banyak hal. Kalau aku egois ya, mungkin aku akan ngikutin gitu. Panjang ya kalau tuntutannya. Panjang Mbak, aku pengen hidup tenang Mbak. Iya, iya. Pengen hidup tenang, pengen cari uang enak, nggak ada musuh, ya kan? Iya, iya. Kalau bisa musuh jadi teman, ya. Jangan teman jadi musuh. Lu ngomong ke gue sih. Jangan aku punya teman. Aku juga punya. Teman sepermainan. Di mana ada dia selalu ada aku. Dia memang manis. Ternyata dia menusuk dari belakang. Aduh. Bukan gue yang ngomong ya guys. Iya aku. Nggak, ini kan entertain aja. Iya, iya. Kita tidak menyinggung siapa-siapa. Maksud itu, ya aku memang seperti ini Mbak. Ya kan, sukanya nyanyi. Kadang-kadang kalau ada ada kata-kata yang sesuai dengan lagu ya aku nyanyi itu otomatis sendiri Mbak. Nggak tahu ini disetting otaknya deh. Iya. Kayak begini. Nah, dari peristiwa semua ini, sampai kemarin salah tangkap lo ya, sempat masuk pesantren. Ada nggak teman-teman yang dulu udah nggak percaya, terus tiba-tiba sekarang udah percaya? Temen tuh sebenarnya bukan nggak percaya Mbak, takut. Takut banget sama lo ya? Takut sama netizen. Oh, takut sama netizen? Bukan sama saya. Jadi gimana ceritanya? Jadi gini, pokoknya ya alhamdulillah sekarang sih udah mulai baik ya keadaannya gitu. Jadi kalau ada artis yang deket aku, ya kan, dibully. Oh, Kalau dulu kan ada Inul kan, selalu backup aku. Beliau dibully, gitu kan. Tapi tetap baik sih secara off the record ya. Iya. Gitu, jadi makanya aku juga suka sedih, netizen jangan begitu dong. Netizen kayak nggak punya dosa juga ya mereka tuh ya? Iya nggak sih? Iya sih ya, padahal sama juga kayak kita ya, gitu kan. Jadi makanya janganlah netizen, ya kan. Kita ini justru harus hablum minan nas. Siapa Ustadz? Wah, bukan gitu. Jadi justru netizen ini harusnya kalau ada orang salah tuh jangan dibully. Ya kan? Harusnya disayangi, terus juga dikasih wejangan, disupport biar jadi orang baik lagi, gitu loh. Itu sih harapan aku ya, sama dirangkul, ya kan? Ya orang kan pasti kan kepengen dong punya kesempatan kedua, ya Kak? Terus ya itu sih mungkin harapan aku seperti itu ya. Jadi itu pengaruh. Akhirnya teman-teman aku tuh yang mau secara terbuka bilang gue nih temennya Ipul, jadi mereka takut pada waktu itu. Oke. Kalau sekarang? Sekarang udah mulai, alhamdulillah udah mulai berani muncul mereka. Dan netizennya juga alhamdulillah kayaknya udah mulai memaafkan. Sudah mulai mungkin sudah paham dengan kehidupan ini. Mungkin mereka juga sudah mulai merasakan apa yang kita rasakan. Gitu loh. Jadi orang yang terbuang, jadi orang yang tidak dianggap, terus jadi orang yang benar-benar rendah banget gitu. Di mata manusia ya, bukan di mata Tuhan kan gitu. Jadi lu ngalamin semua deh ya, udah dibuang, direndahkan, nggak dianggap, dijelekin, abis deh pokoknya. Abis deh pokoknya deh. Pokoknya paling enak Maya Estianty deh pokoknya. Nggak ada yang bully gitu. Cuma kan aku nggak boleh ngiri.
Ya nggak, itu kan sudah rezekinya masing-masing. Memang aku rezeki bagian yang jelek-jelek ya kan, gitu kan. Kalau Mbak Maya kan memang benar-benar aslinya bagus, jadi ya apa yang mau dijelekin? Ya tapi kan tetap aja ada netizen yang Paling 1-2, kalau kan sekilo 2 kilo. kalau waktu itu dulu seluruh Indonesia kan. Iya, aku pernah ya dibenci seluruh Indonesia. Dan juga pernah disanjung seluruh Indonesia. Jadi semuanya aku udah pernah rasakan. Jadi dari semua ini apa yang paling membuat lo bahagia? Membuat aku bahagia itu menerima keadaan. Itu dengan kita menerima keadaan, kita susah, kita jatuh, ya itu kayaknya enak aja hidup. Jadi lo ibaratnya dalam hidup adalah jalanin aja. Jalani aja, seperti air mengalir sampai jauh gitu. Jadi benar loh Mbak. Kalau kita menerima, ya, seperti saya bilang gitu, kalau dapat rezeki, alhamdulillah, gitu. Kayak aku diundang di podcastnya Mbak kan, alhamdulillah. Kalau nggak diundang, ya udah jangan nangis, gitu kan, jangan meratapi, gitu kan. Tunggu aja, sabar. Sabar itu, insya Allah sih, ya akan bikin indah kita pada waktunya. Indah gitu. Kayak judul lagunya sih itu. Siapa? Indah pada waktunya. Ingin ku teriak. Bikinin lagu dong buat aku, Mamaya. Ada aku udah nggak? pensiun masalahnya. Ya ilah, Mbak Maya kan pensiun itu kan karena memang hartanya udah banyak banget ya. Hartanya banyak banget lagi. Aku tuh lagi males ini masuk studio lagi. Udah. Please dong, Mbak Maya kasih lagu buat aku dong. Judulnya Derita Tiada Akhir. Jangan gitu loh, ntar beneran loh. Nggak boleh kayak gitu. Apa dong? Pokoknya jangan bikin judul-judul yang ini Serem deh. ya? Kena sendiri ntar. Serius? Pernah nggak sih lo nyanyi lagu yang sedih-sedih? Pernah, sering. Apa judul yang paling menyedihkan? Judulnya Duda. Dan itu jadi duda kan? Bener. Iya. Iya. Makanya derita di akhir kan bener-bener derita di akhir ntar lo. Bener, berarti waktu Mbak Maya bikin lagu itu, Kena semua. TTM itu memang bener-bener Makanya gue gak mau bikin lagu lagi, takut energinya say. Jadi akhirnya ternyata itu lagu adalah doa ya? Iya. Ya, makanya berarti aku minta lagu yang sesuai dengan doa yang baik apa ya kira-kira? Yang baik-baik Yang aja. cocoknya apa coba Mbak Maya? Aku minta satu judul lagu dari Mbak Maya aja deh buat aku. Aku rencana mau ngerilis nih, judulnya apa ya? Hah? Tapi yang endingnya bahagia lah, apa ya? Apa ya? Apa dong, please. Ini netizen pada nunggu nih. Pokoknya judul lagu ini akan aku jadikan judul single baru aku. Akhir yang bahagia. Oke. Akhir yang bahagia. Oke. Gak apa-apa ya aku pakai. Gak apa-apa lah. Ya. Untuk Akhir kata-kata yang umum. bahagia. Guys, alhamdulillah aku dikasih judul lagunya doang ya. Kerangkanya bikin sendiri. Ya, ini dari spesial dari Maya Estianti. Akhir yang Bahagia. Catat dong Pak Manajer. Akhir yang bahagia. Oke. Amin. Itu doa dari Amin. gue buat lo. Ya Allah, amin. Tapi anyway Baswe, lo Jangan ngomong busway dong. apa dong? Soalnya kejadian kemarin di busway. Iya. Iya betul. Anyway, apa Anyway. Bustami kali ya. Jadi ya Bustami. Percintaan gimana? Lo masih pengen Iya ada sih. pasangan lagi gak sih? Ada lah, ya Allah. Aku kan pengen punya anak yang hebat-hebat kayak Mbak Maya, Al-Eldul gitu kan. Ada sih sebenarnya orang Aceh. Cuman aku lagi pendekatan aja dulu ya. Itu Tapi udah kebocor nih Aceh gitu. Aceh doang, namanya kan belum. Umur berapa tahun? Dia sih umurnya 25. Berarti berapa tahun sama Beda Aceh, 2 Bang? tahun ya. 2 tahun? Iya. Berapa tahun? Beda 20 tahun. Oh ya? 20 tahun? 18 tahun lah. Oke. Dengan hubungan jarak itu Enggak, apa ya? dia ada di sini. Bukan hubungan jarak. Oh, jauh. Jauh Aku umurnya. demen. Lo senang? Senang Lo aku. bisa ngomongnya? Aku bisa. Aku justru malah senangnya yang di bawah umur gitu. Jadi kayaknya gimana ya? Kayaknya kayak adik gitu loh. Sayang gitu. Lo kok bener-bener kayak mainan lo ya, kayak tinggi gitu ya? Kan sama istri pertama jarak 6 tahun. Sama istri kedua jarak 10 tahun. Nah, ini sekarang 18 tahun. calonnya ya. Insya Allah sih kalau Allah meridhoi. Tapi Iya. kalau misalkan ada yang 20 tahun juga boleh sih. Makin tua ya. Gak apa-apa, kali aja ada penontonnya podcastnya Mbak Maya yang Tapi ini tertarik sama lo itu. udah pacaran belum sih? Atau baru Nggak, pendekatan? pendekatan sih. Kalau aku mah orangnya simple,
tidak perlu kaya, asal baik hatinya, juga cantiknya seperti Maya Estianti. Amin. Nggak muluk-muluk. Kalau aku nggak pernah cari jodoh tuh lihat dia kaya apa nggak sih. Yang penting srek. Misalkan dia pun juga, misalkan dia nggak sekolah, ataupun dia mungkin ibunya tukang cuci, nggak ada masalah. Aku mah jodoh aku nggak pernah lihat itu. Gitu ya? Nggak pernah lihat, nggak pernah lihat yang embel-embelain. Justru, ayo kita sama-sama yuk membangun rumah tangga. Gitu ya? Biar kita semoga kita berkah. Yuk kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu. Seperti itu. Jadi biar nanti suatu saat, misalkan dia hebat, dia nggak yang sombong gitu loh. Lu kenal gue punya apa gitu, nggak begitu kan? Gitu karena pengalaman hidup seperti itu. Jadi itu curhat hati dia. Curhat. Kan mumpung ada Bunda Maya. Iya. Ya Ini kan? tempatnya curhat, tapi gak gosip ya. Enggak kok, jangan ngomong gosip. Kita gak ngomongin orang. Gitu loh. Kadang-kadang kan padahal itu hasil bersama, terus dia mengakui besar sendiri. Padahal itu hasil perjuangan bersama. Dia mengakui dia hebat sendiri gitu loh, seperti itu. Jadi ya sekarang punya istri. Ya istri yang kedua yang udah paling, ya dua-duanya sih bagus ya. Cuma beda-beda karakter lah seperti itu. Makanya begitu saya nanti next saya punya kekasih lagi ya itu harus benar-benar saya pertimbangkan segala-galanya. Gitu. Tapi nggak perlu dicatat juga sih inventarisnya. Lu lagi belum kawin sama gue, mobil punya gue ya gitu. Nggak begitu. Bisa harta ntar lo enggak. Aku mau orangnya ya udah nikah udah berarti lu punya lu juga. Gitu. Ya, emang punya Allah sih semuanya sebenarnya. Gitu. Ini mah omongan ini aja, omongan ngalor ngidul aja gitu. Bukan ngomong al-eldul ya, ngalor ngidul. Ngalor ngidul ya. Oke, harapan untuk karir dan masa depan. Masih pengen ngapain lagi? Masih ingin mempertahankan hidup yang bahagia. Makanya kan aku minta saran judul lagu Akhir yang Bahagia. Oke, tadi lu blok-balik ngomong nih derita tiada akhir, dia. Apa kalau masih merasa menderita hari ini? Sebenarnya sih kalau ngeluh ya, kalau ngeluh gitu. Apa sih yang lu keluhin? Ya itu, maksudnya aku masih masih ada yang ngeganjel ya gitu, ngeganjel dengan fitnahan Bang Ipul di boykot TV. Itu yang aku masih ngeganjel Mbak Maya. Padahal itu nggak ada loh. Iya, apakah bukan dengan, kalau aku ya, jadi kamu kan mestinya kita melakukan sesuatu yang sesuai tracknya aja. Nanti kan waktu yang akan menjawab kan? Gitu ya? Iya kan? Kalau kita emang bener, suatu saat waktu akan membalikan sendiri keadaannya kan? Oh seperti itu. Iya kan? Time will tell gitu. Time? Will tell. Waktu Artinya? akan menjawab. Oh, oke. Jadi nggak usah. Jadi lu masih kepikiran itu ya? Maksudnya memang itu tidak benar juga sih. Maksudnya informasi aja ya. Tidak pernah. Justru maksudnya waktu itu kan ada juga teman-teman public figure yang ikut-ikutan ngejelek-jelekin aku. Aku nggak mau sebutin nama lah ya, gitu. Akhirnya. Jangan. Ya. Bukan tempat gosip. Bukan. Jadi gara-gara omongan fitnahan dia ini, akhirnya beberapa netizen di rumah sana kena pengaruh. Terus TV-nya juga akhirnya ikut-ikutan kayak takut. Soalnya Mbak Maya waktu kemarin nih, ini flashback dikit aja ya. Waktu yang pesantren kedua, itu tuh aku udah dikontrak. Sama TV? Trans TV, udah dikontrak, Trans TV, Trans 7, program ini. Tiba-tiba ya itu. Ada orang tuh nggak terima. Bang Ipul setelah menerima hukuman tuh eksis lagi. Salah nggak sih Mbak aku tanya? Enggak. Harusnya kalau aku kan memang orang kan setiap manusia pasti akan pernah melakukan kesalahan, tapi bukan berarti harus kita hukum setiap hari dong. Kalau sudah selesai apa yang dilakukan, mestinya udah selesai gitu loh. Iya kan? Cocok. Orang tuh butuh untuk menjadikan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat ya kan. Asal kita tidak mengulangi lagi sih, insya Allah menjadi baik ya gitu loh. Cocok banget. Gitu sih. Boleh nggak sih kesempatan kedua itu diberikan kepada saya? Harusnya boleh dong. Kan sekarang gini, contoh aku pernah mempekerjakan karyawan di rumah. Dulu aku pernah ada karyawan ikut aku tuh di napi. Dia pernah di penjara. Mantan napi. Mantan napi.
Tapi aku pekerjakan di aku. Aku punya positive thinking bahwa masa sih lu mau ngulangin lagi kan gitu. Jadi aku kasih kesempatan dia untuk berkarya lagi gitu loh. Walaupun pada akhirnya endingnya juga akhirnya aku harus pisah juga sama dia gitu. Karena tutup perusahaannya gitu. Oh, bukan karena dia kurang ajar. Bukan. Alhamdulillah. Jadi aku orang yang aku merasa bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu aja. Ada nggak sih nggak pernah melakukan kesalahan? Nggak ada lah. Gitu. Nggak ada lah manusia yang tidak Tapi pernah kadang-kadang ada kesalahan. manusia yang benar-benar merasa dirinya suci. Itu gimana kalau menurut Bunda? Aku, ya berarti dia menurut aku ya, mungkin dia orangnya sangat narsistik ya. Karena narsistik itu merasa dirinya paling benar, jadi dia merasa bahwa yang dia paling oke gitu loh. Ada nggak kalau menurut Mbak Maya? Ada banyak. Dia selalu banyak menyalah-nyalahkan orang. Dia nggak pernah melihat kesalahannya sendiri. Jadi dia selalu merasa bahwa di luar dia salah semua selain dia. Gitu loh. Boleh nggak kasih masukan kepada orang yang model seperti itu, dia harus seperti apa? Nggak juga narsistik juga, tapi kebanyakan manusia tuh kebanyakan manusia itu lebih mudah mencari kesalahan di seberang sana dibanding kesalahan di mata kita sendiri. Keburukan di badan kita sendiri dia lupa. Tapi keburukan di depan muka dia tuh lebih gampang dilihatnya gitu loh. Itu manusiawi banget sih. Harus bagaimana ya kalau seandainya orang yang punya sifat? Kok jadi lo yang host? Mengambil alih channel. Mengambil alih channel nih. Inilah kalau bintang tamunya juga nge-host juga ya. Kan sekalian dong mumpung ini juga kan pengen tahu maksudnya solusinya gitu. Soalnya aku punya teman kayak gitu Mbak. Jadi dia tuh merasa dia tuh sempurna banget gitu. Pokoknya ngeliatin kesalahan orang lain ini harus bagaimana supaya hati dia tuh lembut ya. Kalau Mbak Maya tuh mungkin punya tips gitu. Kalau aku ketemu orang yang selalu menyalahkan orang lain terus ya, gitu. Misalkan gini. Agak dijauhin aja mendingan. Enggak, untuk dianya supaya dia sadar gitu loh, gimana ya? Itu susah ya, karena itu tapi kan di dunia penyakit. ini nggak ada yang susah, Mbak. Itu agak susah sih kalau mental sih. Ya harus bikin apa? Mesti sholat, atau mesti ngaji, atau sedekah, atau gimana ya? Ya kalau misalnya sabar-sabar aja kita kasih tahu bahwa lihat ya, kamu juga punya kekurangan. Kekurangan kamu tuh ini, tapi mana pernah aku nyalain kamu. Misalnya gitu. Iya. Kalau dia nggak ngerti-ngerti juga ya udah bye. Apa kita capek-capek sama dia ya, kan? gitu Tambeng ya. gitu kan. Kayaknya dia mesti mengalami apa yang kita alami dulu deh, baru dia oh iya ya. Belum tentu sadar juga. Oh, dia juga. Kadang-kadang orang tuh begitu dia mengalami peristiwa yang seperti apa yang dia, misalnya gini, dia ngatain orang ya kan, dasar lu goblok, misalnya gobloknya kenapa ya? Gue nggak suka sama orang yang tipenya misalnya pendek hitam gini-gini. Suatu saat dia suka sama yang pendek hitam gini, misalnya gitu. Jadi berbalik ke dia. Tapi dia nggak nyadar bahwa itu adalah omongannya dia gitu loh. Ya tipe yang susah apa ya? Iya. Kayak gitu sih. Tapi memang ya gitu ya manusia ya. Kalau jadi gue kalau ketemu orang kayak gitu ya gue bye. Ngapain gue harus deket-deket sama orang-orang seperti itu gitu loh. Toxic say. Itu yang sebutannya toxic ya. Nah makanya ini solusinya ngebersihin tuh gimana ya? Ngebersihin apa tuh? Ya toxic itu loh. Gimana ya? Apa mesti sering-sering ke dokter toxic gitu loh, dibuang racunnya? Temennya yang didikat berarti. Temen yang toxic. Kita harus bisa menjauh dari orang-orang yang toksik. Nyembuhin teman-teman yang toksiknya gimana ya? Susah. Susah ya. Kayaknya harus sering-sering nonton. Kayak Tuhannya juga angkat tangan kayak. Kayaknya mesti sering-sering nonton podcastnya Bunda Maya deh, biar toksiknya hilang ya. Jadi tiap hari kan? Enggak juga, enggak. Bisa. Ini ada yang toksik yang mana ya? Soalnya banyak sih. Adalah maksudnya ya. Tapi ya itu aku mencoba untuk orang-orang yang toksik ke aku ya akhirnya aku ikhlasin. Gitu. Ya makanya aku bilang tadi untuk yang toksik akhirnya aku kasih emoji begini. Kadang-kadang emoji ini netizen atau yang ya kalau misal bentuknya netizen ya aku begitu, makanya aku bilang aku sering-sering bersosial di media gitu kan. Kalau ketemu langsung ya kadang-kadang aku suka lebih baik menghindar gitu. Lebih baik menghindar. Kayak tadi pagi aku nggak nyangka loh orang yang baik selama ini aku kenal sama dia puluhan tahun tiba-tiba menuduh aku, Mbak. Kejadian ini kata settingannya Bang Ipul. Gila apa? Oh gitu. Ini khusus di Maya Estianti doang nih aku buka nih. Padahal kan emang settingan ya? Iya. Settingan sampai aku begini-begini di. Ini rampok gitu. Settingan Tuhan, Mbak. Iya. Ya Allah, itu mah aku pengen pergi tuh tiba-tiba Allah kasih
settingan seperti itu lagi. Ih sedih Mbak aku, itu padahal aku itu udah kayak saudara loh Mbak. Tiba-tiba pagi-pagi aku difitnah begitu. Ya Allah. Sebelum ke postingannya Mbak gitu, aku bilang puluhan tahun cuman gara-gara kejadian ini ngapain sih pusing-pusing? Mikirin settingan atau enggak gitu. Ya udah anggap aja settingan Tuhan lah gitu ya. Iya, memang beneran settingan. Kok jangan anggap lah sih. Emang iya. Emang iya, Mbak. Coba lihat deh, kalau settingan pasti ada yang ganjil. Di situ tidak ada yang ganjil, gitu. Hikmahnya adalah tiba-tiba yang mungkin orang udah agak lupa dengan Saiful Jamil, jadi inget lagi nih, ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi diingatnya untuk hal yang positif ya. Aku makasih banyak loh sama orang-orang yang sudah mulai memberikan kepercayaan lagi sama aku, yang memang ya itu seperti Mbak Maya bilang, exchange change to ya, kesempatan kedua apa sebutannya? Second chance ya kan gitu. Alhamdulillah mereka benar-benar menanggapi second chance aku dengan percaya, alhamdulillah. Tapi yang untuk belum percaya nggak apa-apa sih. TV udah balik lagi belum? Insya Allah, orang kemarin semua TV Mbak. Oh udah ya? Ayam. Alhamdulillah. Lu News. bukan? Tapi lu dipanggil nggak? Di program. Mungkin setelah ini kayaknya ya. Amin, kita doain ya. Mudah-mudahan habis ini Saiful Jamil kembali mendapatkan kepercayaan dari media-media. Amin, ya Allah. Doa ibunda yang paling dijabah sama Allah. Insya Allah, Cium tangan amin. dulu ya Allah. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan doanya dikabulin ya. Amin, amin. Ya, nggak usah. Nanti kalau beneran iya, ntar lu kasih gue ya. Ih. Oke, selamatan di sini ya. Beneran. Iya bener ya. Iya. Ya minimal nggak usah punya program sendiri lah. Ya, bintang tamu dulu. Ya kan, nyanyi-nyanyi selagu 2 lagu gitu kan. Oke ya. Gitu dulu sih. Ya mudah-mudahan mendapatkan kepercayaan langsung dari masyarakat bahwa tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah dia bisa memperbaiki diri. Dan tolong dikasih kesempatan lagi yang berikutnya. Karena sebagai manusia tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat. Manusia tidak ada yang pernah tidak berbuat dosa. Betul? Thank you Bunda supportnya. Thank you so much sudah memberi kepenjatan. Mudah-mudahan makin sukses habis ini dengan singlenya dan makin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sesuai dengan judulnya Mbak Maya. Apa tadi? Akhirnya bahagia. Akhir yang bahagia. Akhir yang bahagia. Thank you Bunda. Thank you. Jangan lupa di subscribe. Maya LTV. Ya wes guys, see you in the next content. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. I bet you stick your hand in fire. I bet you'll spit